Kemudian yang kedua, ini kita lanjutkan, mohon maaf yang sebelumnya terputus. Wal fasidu, sedangkan yang fasid, takwil kedua yaitu takwil yang fasidun mardud, yang rusak dan tertolak. Ma laisa alaihi dalilun sahih, adalah takwil yang tidak berdasarkan dengan dalil sahih. Katakwil mu'attilah qaulahu ta'ala, seperti takwil yang dilakukan oleh kelompok mu'attil. Siapa itu kelompok mu'attil? Kelompok yang menafikan, meniadakan sifat-sifat Allah. Dia enggak mau meyakini sifat-sifat Allah. Apa alasannya? Karena kata mereka, kalau kita menetapkan sifat untuk Allah, maka kita akan menjadikan Allah itu sama seperti makhluknya. Allah punya tangan. Kalau kita bilang Allah ada tangan, berarti Allah kayak makhluknya. Ini adalah akidah yang rusak, pemahaman yang salah. Kenapa? Karena yang namanya tangan itu berbeda-beda. Jangankan antara pencipta dengan yang diciptakan, antara sesama yang diciptakan saja berbeda. Contoh, tangannya, misalnya ya, tangannya panda sama tangannya manusia, jelas berbeda. Antara tangan manusia yang satu dengan manusia yang lain aja berbeda, apalagi tangannya manusia dengan tangannya Allah, jauh pasti berbeda. Sehingga keliru ketika orang mengatakan jika kita menetapkan tangan untuk Allah, maka kita telah menyerupai Allah dengan makhluknya. Khata'un kabir, kesalahan yang besar. Karena Allah memiliki sifat yang agung dan mulia, sifat yang penuh dengan kesempurnaan dan tidak ada kekurangan di dalamnya. Maka kita tetapkan Allah punya tangan, tapi tangannya Allah adalah tangan yang sempurna, tidak serupa dengan tangannya manusia dan makhluknya yang lain. Ini akidah yang sahih. Sedangkan akidahnya kelompok Mu'attilah tidak seperti itu. Sehingga banyak mereka yang melakukan takwil, tapi takwilnya tidak berdasarkan dalil yang sahih. Baik, kita kembali lagi ke kitab. Seperti takwil yang dilakukan oleh kelompok Mu'attilah terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok Mu'attilah mentakwil firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, berada di atas arsy-Nya, sedang istiwa, bersemayam. Allah yang Maha Pengasih beristiwa, bersemayam di atas arsy-Nya. Ila makna istaula. Kelompok Mu'attilah ini mentakwil kata istawa yang ada di ayat menjadi istaula, di mana istawa artinya adalah tinggi dan bersemayam, sedangkan istaula artinya menguasai. Dari mana orang-orang Mu'attilah ini mendapatkan istaula adalah arti dari istawa? Tidak ada dalilnya. Mereka hanya beranggapan saja, ya, dan tanggapan mereka ini salah karena tanggapan yang tidak sesuai dengan akidah yang sahih, di mana mereka mengira kalau Allah bersemayam di atas arsy berarti Allah butuh tempat. Kalau Allah butuh tempat berarti Allah sama aja kayak makhluk. Makhluk kan butuh tempat. Nah, ini adalah akidah yang keliru. Tidaklah ketika kita menetapkan asma dan sifat bagi Allah langsung otomatis kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tidak. Akidah yang benar adalah kita menetapkan untuk Allah apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, dan kita tidak menetapkan untuk Allah apa yang tidak Allah tetapkan untuk dirinya. Dengan catatan apa yang kita tetapkan untuk Allah sesuai dengan yang Allah tetapkan dan tidak kita samakan dengan makhluknya. Allah bersemayam dan hal tersebut tidaklah sama dengan yang dilakukan oleh makhluknya. Jauh berbeda. Seperti itu. Sehingga pentakwilan kata istawa menjadi istaula adalah pentakwilan yang salah. Sebab tidak didasari dengan
dalil yang sahih, hanya prasangka dan prasangkanya pun keliru. Wassawabu, dan yang benar, anna maknahu, bahwa makna istawa yang benar, yang sesuai dengan arti istawa itu sendiri adalah al-ulu, tinggi. Emang istawa itu artinya tinggi. Wal istiqrar, dan menetap. Min ghairi takifin wala tamthil, tanpa menanya-nanyakan bagaimana itu caranya, bagaimana itu bentuknya, wala tamthil, dan tanpa menyerupakan hal itu dengan yang ada pada makhluknya Allah. Baik, kita lanjut dengan membaca yang ada di catatan kaki. Ta'rifut ta'wil, pengertian ta'wil. Huwa tarkul makna raji fi dalalati zahir ilal maknal marju, yaitu meninggalkan makna yang kuat dalam hal yang ditunjukkan oleh lafaz yang zahir, ilal maknal marju, dan mengarah atau mengambil dan condong ke makna yang marju, yang lemah. Jadi begini, takwil itu adalah kita meninggalkan makna yang lebih kuat dan malah mengambil makna yang lemah. Dan mengambil makna yang lemah ini pun berdasarkan dengan dalil yang sahih, bukan asal-asalan. Ini namanya takwil. Meninggalkan makna yang rojih, yang kuat secara lafaz yang zohir, maknanya begini, ini lafaz zohirnya. Tapi kita tidak mengambil makna yang zohir, tidak mengambil makna yang rojih, yang kuat, yang kebanyakan diartikan dengan makna ini. Tapi kita malah mengambil maknanya yang lemah, yang marjuh, yang jarang lafaz itu diartikan dengan makna yang lemah ini. Namun hal itu dilakukan berdasarkan dengan dalil yang sahih, bukan sekemauan orang yang menerjemahkan, bukan. Seperti itu. Hadza yusamma ta'wilan. Ini dinamakan dengan takwil. Ya. Seperti orang mengatakan makan bangku sekolah. Memang kamu udah berapa lama makan bangku sekolah? Yang namanya makan itu kan dimasukin ke mulut. Itu makna zohirnya. Tapi arti dari kata berapa lama kamu makan bangku sekolah, bukan makan bangku beneran, tapi berapa lama kamu mengikuti pembelajaran di sekolahan. Ini namanya takwil, mengartikan kata makan kepada arti yang jarang orang mengetahuinya. Seperti itu. Hal yajuzu ta'wil wa hal yajuzu sorful lafdhu an dhahiri ilal maknal marju. Apakah boleh melakukan takwil dan apakah boleh memalingkan lafaz, menerjemahkan lafaz, memalingkan terjemahan lafaz dari artinya yang zuhir, yang kuat, ke arti yang ke arti yang marjuh, ke arti yang lemah. Boleh gak seperti itu? Naqulu, kita katakan, in kana hunaka dalilun yadullu ala dzalik. Jika dalam mentakwil hunaka dalilun, ada dalil yadullu ala dzalik, yang menunjukkan kepada pentakwilan, jaza, maka takwil pada saat itu boleh. Wa yusamma ta'wilus sahih, dan hal itu dinamakan dengan takwil yang sahih. Wa in lam yakun hunaka dalilun, apabila takwilnya tidak ada dalil, sumiyat ta'wilul fasid, maka takwilnya dinamakan dengan takwil yang fasid, yang rusak. Baik, kita lanjut. Fattawilu kisman. Ini masih membaca footnote, hamish, yaitu catatan kaki. At-ta'wilu kisman. Ta'wil itu terbagi menjadi dua. At-ta'wilus sahih, ini kembali dibahas lagi, ta'wil yang sahih. Misalu dzalika, contohnya,
Qauluhu subhanahu wa ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa idza qara'tal Qur'an, apabila kamu telah baca Quran. Lihat, apabila kamu telah baca Quran, karena qara'ta itu fi'il madi. Fasta'idz billah, maka hendaklah kamu baca a'udzubillah. Coba diperhatikan ayat ini. Jika kamu habis baca Quran, hendaklah kamu baca a'udzubillah. Pertanyaannya, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu sebelum baca Quran atau habis baca Quran atau setelah baca Quran? Jawabannya adalah membaca ta'awuz dilakukan sebelum baca Quran. Tapi di ayat ini Allah mengatakan jika kamu setelah baca Quran maka hendaklah kamu membaca ta'awuz. Baik, kita baca. Al aslu fil fa'i an takuna li ta'qib. Arti yang asli dari huruf fa, arti aslinya huruf fa antakuna li ta'qib adalah untuk berikutnya. Ya. Misalnya gini. Ja'al ustadzu fa'ajlisu alal kursi. Ustadz datang, maka aku duduk di atas kursi. Setelah ustadznya datang, setelah itu saya duduk di atas kursi. Jadi arti asli dari huruf fa adalah selanjutnya, berikutnya, ada urutan di situ. Fa itu artinya selanjutnya, kemudian, berikutnya. Itu asli arti dari huruf fa. Maka jikalau seperti itu, maka terjemahan ayat yang kita baca tadi adalah jika kamu sudah baca Quran, maka kemudian hendaklah kamu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hadzal makna rajih inda istimali hadzal lafaz. Menerjemahkan huruf fa dengan kemudian setelah itu dengan terjemahan ta'qib adalah makna yang rajih dalam penggunaan lafaz fa ini. Menerjemahkan huruf fa dengan terjemahan ta'qib adalah terjemahan yang rajih, yang kuat inda istimali hadzal lafaz, dalam penggunaan lafaz ini. Sekali lagi, fa ala dzalika zahiril ayah, maka dengan begitu makna aslinya ayat di atas annal qira'ata takunu awalan, baca Quran itu dilakukan lebih dahulu, tsumma takunul isti'adzatu ba'da dzalika, kemudian baru baca ta'awuz setelah baca Quran. Hadza zahir, makna yang zahir ini khalafahu fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna ayat yang secara zahir ini, yang nampaknya seperti ini, itu berselisih dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, di mana annahu kana yasta'idz awalan tsumma yaqra, di mana dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam baca ta'awuz dulu baru baca Quran. Fanatrukul ma'na rajih fi hadhil ayah, oleh karenanya kita tinggalkan terjemahan yang rajih pada ayat ini, lil maknal marjuh, lalu kita ambil makna ayat yang marjuhnya, min ajli hadzal dalil, karena berdasarkan dengan dalil ini, yaitu perbuatan Nabi. Hadza yusamma ta'wilan sahihan, inilah yang disebut dengan ta'wil sahih, liqiyamid dalil alaihi, karena berdasarkan dengan dalil. Atsani at-ta'wilul fasid, yang kedua adalah jenis ta'wil yang rusak. Wa huwa sarful lafzi an dhahirihi, yaitu memalingkan terjemahan lafaz dari terjemahan yang kuat, an dhahirihi minal makna, dari terjemahan yang nampak, yang jelas, yang terlihat, minal makna raji, dari terjemahannya yang raji, ilal makna marjuh, dan mengambil terjemahannya yang lemah, bila dalil dan tanpa dalil. Sekali lagi, takwil fasid itu adalah
tidak menerjemahkan dalil dengan maknanya yang zohir, dengan maknanya yang terlihat, yang nampak, dan malah menerjemahkan dalil dengan maknanya yang lemah. Dan hal itu dilakukan tanpa berdasarkan dengan dalil. Makanya takwilnya disebut dengan takwilun fasid. Wa min amthilatihi qauluhu subhanahu. Dan di antara contoh-contoh takwil yang fasid adalah mentakwil firman Allah Subhanahu wa taala, hal yanzuruna. Apakah mereka orang-orang yang bermaksiat itu nunggu illa an ta'tiyahumul malaikatu, sampai datang malaikat, au ya'tiya rabbuka, atau sampai datang Rabbmu yaitu Allah, au ya'tiya ba'du ayati rabbika, atau sampai datang beberapa tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika, di hari akan datang tanda-tanda bukti Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mari kita terjemahkan ayat yang tadi. Yang mereka nanti-nantikan hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka, atau kedatangan Allah, atau sebagian tanda-tanda dari Allah pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Allah. Al-aslu wal ma'na raji fi hadhil ayah, makna yang aslinya dan yang paling nampak, paling roji dalam ayat ini adalah isnadul ityan ilallah, menyatakan bahwa yang datang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya'ti rabbuka, Allah datang. Yang datang, kedatangan ini betul-betul Allah yang datang. Ini makna asli ayat tersebut. Wa yahtamilu ihtimalan marjuhan, namun ayat ini memiliki makna yang marju, yang lemah. Apa makna yang lemahnya? An yakunal muradu ityanu amrillah. Yang dimaksud dengan Allah datang bukan Allah yang datang, tapi hukum Allah dan perintah Allah yang datang. Fal aslu, asalnya an nufassiral ayati bil makna dzahiri rajih, yaitu kita mentafsirkan, menerjemahkan ayat dengan maknanya yang zohir dan yang kuat, yang nampak. Wala yajuzu an nantakila ilal marju, dan tidak boleh kita terjemahkan ayat ini kepada maknanya yang lemah, yang marju. Jadi begini, ayat menyatakan ya'ti rabbuka, Allah datang. Kita terjemahkan ayat ini dengan aslinya, yang nampaknya, yaitu Allah yang datang. Walaupun ayat ini mungkin memiliki makna yang lain, yaitu yang datang bukan Allah tapi perintahnya. Namun yang perlu kita perhatikan, jika kita ingin menerjemahkan ayat ini kepada maknanya yang marju, yaitu yang datang bukan Allah tapi perintahnya, haruslah dengan dalil. Illa bidalil, harus dengan dalil. Ya, sehingga kesimpulannya, hukum asal dalam menafsirkan ayat harus ditafsirkan dan diterjemahkan dengan zuhirnya ayat. Apa yang terlihat dari ayat tersebut, yaitu yang diterjemahkan. Dan tidak boleh diterjemahkan kepada maknanya yang lemah, yang tidak nampak pada ayat tersebut. Tidak boleh kecuali ada dalil. Falau qala syakhsun, apabila seseorang berkata, ana ufassirul ayati bil maknal marjuh bila dalil, saya menafsirkan ayat ini dengan artinya yang lemah, yang marjuh, yaitu yang datang adalah perintahnya Allah, bila dalil, tapi tidak dengan dalil. Kulna hadza ta'wilun fasid, maka kita katakan bahwa takwil ini adalah takwil yang rusak, fala yuqbal, dan tidak diterima. Atau ada yang mengatakan, kalau kita bilang Allah datang, berarti Allah kayak makhluknya, kan makhluk juga bergerak datang.
Berarti nanti kita menyerupai Allah dengan makhluknya. Ini artinya yang datang bukan Allah tapi perintahnya. Hadza ta'wilun khata'. Ini takwil yang salah juga. Karena ketika kita menetapkan sesuatu untuk Allah seperti yang Allah tetapkan, enggak serta-merta kita telah menyerupakan Allah dengan makhluknya, tidak. Yang harus kita perhatikan ketika kita menetapkan sesuatu untuk Allah sesuai dengan yang Allah tetapkan, kita tetapkan berdasarkan dengan keagungan dan kesempurnaan Allah tanpa menyerupainya dengan bentuk makhluk seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Wa dalilu ala dzalika anna ahlal lughati, dan dalil yang menguatkan bahwa ayat ini yaitu ya'ti rabbuka diterjemahkan berdasarkan dengan maknanya yang zahir dan roji adalah anna ahlal lugha, bahwasanya ahli bahasa, ulama bahasa, yahmilunal alfadz zahira, menerjemahkan lafaz-lafaz yang zahir yang terlihat alal ma'anir rajihah, sesuai dengan maknanya yang kuat, yang nampak, yang terlihat. Dunal marjuha, bukan dengan maknanya yang lemah. Wal Qur'anu was sunnah, dan Al-Quran serta sunnah, tufhamu ala muqtada lugatil Arab, dipahami sesuai dengan yang ditunjuk oleh bahasa Arab. Jadi diterjemahkan sesuai dengan arti yang nampaknya, arti yang kuatnya, arti yang rojihnya. Ini hukum asal. Jika ingin diterjemahkan kepada makna yang marju, maka harus dengan dalil. Seperti itu. Alhamdulillah, dengan demikian selesai pembahasan tentang takwil. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Mari kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya. An-naskhu, nasakh, ta'rifuhu, pengertiannya. An-naskhu lughatan al-izalatu wan naqlu. Nasakh secara bahasa artinya menghilangkan dan memindahkan. Wastilahan, sedangkan secara istilah, raf'u hukmi dalilin syar'i, menghilangkan hukum yang terdapat pada dalil syar'i, au lafzihi, atau menghilangkan lafaznya, menghapus, menghilangkan hukum yang diambil dari dalil syar'i, atau menghilangkan atau menghapus lafaznya dari dalil syar'i, bidalilin minal kitabi was sunnah, dan menghapusnya itu berdasarkan dengan dalil yang datang dari Al-Quran ataupun sunnah. Jadi naskh itu artinya kita menghapus hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Misalnya dalam Al-Quran atau hadis menyebutkan hukum A, lalu hukum itu dihapus, ya. Dan menghapus hukum yang A ini juga berdasarkan dengan dalil yang ada di dalam Al-Quran atau sunnah yang terdapat pada ayat dan hadis yang lain. Atau yang dihapus lafaznya doang. Jadi dari Al-Quran itu ada yang dihapus lafaznya, dan dihapusnya lafaz tersebut juga berdasarkan dengan dalil dari Al-Quran dan sunnah. Sehingga makna singkat dari nasakh adalah menghapus hukum dari suatu dalil Al-Quran atau sunnah, atau menghapus lafaznya. Mari kita baca footnote-nya. Qauluhu an-naskhu, perkataan penulis nasakh. Dzakarul mu'allifuna mabhath nasakh. Penulis menyebutkan di sini pembahasan nasakh. Wan naskhu mabhathun muhimun, dan nasakh itu adalah pembahasan yang muhim, penting. Li'annahu, karena pembahasan nasakh yu'addi ila ma'rifatid dalilil baqi hukmuhu, membawa kita
kepada pengetahuan terhadap dalil yang hukumnya masih ada. Jadi dengan mempelajari nasakh ini kita bisa membedakan mana dalil yang hukumnya masih dipraktekkan dan mana dalil yang hukumnya sudah tidak dipraktekkan lagi. Wadalilul ladzi qad rufi'a hukmuhu, dan mengetahui mana dalil alladzi yang qad rufi'a hukmuhu, dalil yang sudah dihapus hukumnya. Wabittali, dan begitu pula la nakunu qad amilna bi nususi mansukhah, maka dengan begitu kita tidak mengamalkan dalil-dalil dan nas-nas yang sudah dihapus. Wa min fawaidi dzalika aidan, dan manfaat serta keuntungan yang diambil dan didapat dari pembahasan nasakh adalah an ya'rifal ami qadrahu. Orang yang awam jadi tahu kemampuannya, batas ilmunya. Fa inna ma'rifatan nasikh wal mansukh innama hiya lil ulama. Pemahaman dan pengetahuan tentang nasikh wal mansukh, dalil yang menghapus, wal mansukh, dalil yang dihapus, innama hiya lil ulama, adalah ilmu dan pengetahuan levelnya para ulama. Fa innal ami, sesungguhnya orang awam, idza wajada dalilan, jika mendapati sebuah dalil, yukhalifu qaulal mufti, dan dalil itu menyelisihi perkataan ulama, fa innana naqulu lahu, maka kita katakan kepada orang yang awam itu, la tatruk qaulal mufti, jangan kamu abaikan perkataan ulama, illa ba'da murajaatihi, kecuali kamu telah memurajaah perkataan ulama tersebut, meneliti atau menanyakan lagi kepada ulama tersebut. Li'anna nas alladhi wajadtahu, karena dalil yang kamu dapati qad yakunu mansukhan, boleh jadi udah dihapus hukumnya dan kamu nggak tahu, sedangkan ulama itu tahu. Nah dari sini orang awam jadi bisa naker ya, batas kemampuan ilmunya. Jangan ketika dapat dalil, kok dalil ini bertentangan dengan perkataan ulama ini ya, dah perkataan ulamanya nggak usah dianggap, kita ambil dalil. Jangan begitu juga, karena boleh jadi dalil yang dia temui itu sudah dihapus hukumnya, dianya nggak tahu, tapi ulama yang memberikan fatwa itu sudah tahu. Kok bisa? Ya karena level untuk memahami nasakh adalah levelnya para ulama. Wahina idzin takunu qad amilta bidalilin mansukh. Karena jika dia meninggalkan fatwanya ulama dan mengambil dalil yang dia temui, boleh jadi nanti dia malah beramal dengan dalil yang sudah dihapus hukumnya. Wa fin naskhi aidan, dan pada pembahasan nasakh juga tariqatun min turuqit ta'amul ma'an nususil muta'aridah. Ada cara dari cara-cara bagaimana bermuamalah menggunakan menyikapi nas-nas yang muta'aridah, yang saling bertentangan. Fa idza arafna al-mutaqaddim minal mutaakhir, jika kita tahu mana dalil yang mutaqaddim datang duluan, minal mutaakhir daripada dalil yang datang belakangan, hakamna, maka kita bisa mengambil hukum dan memutuskan anal mutaqaddim mansukhun bil mutaakhir, bahwa dalil yang datang duluan mansukh, hukumnya udah dihapus bil mutaakhir oleh dalil yang datangnya belakangan. Qauluhu, perkataan penulis, an-naskhu lughatan al-izalatu wan naqlu. Nasakh secara bahasa adalah menghapus dan memindahkan. Ya, menghapus
dan memindahkan. Contohnya menghapus, nasakhtu rihal athari bimakna azaltu. Aku menghilangkan rih, bau athar. Bimakna azaltu, artinya adalah saya menghilangkannya, menghilangkan bau itu. Watakulu, dan kamu mengatakan nasakhtu ma fil kitab. Saya menasakh apa yang ada di buku ini. Bimakna naqaltu ma fihi. Artinya saya telah menyalin, memindahkan apa yang ada di buku ini. Wa aujadtu syai'an mumathilan lahu ma'a baqail awal, dan saya mendapatkan sesuatu yang semisal, serupa dengannya, dengan tetap yang pertama masih ada. Bahasa gampangnya nasakh itu adalah menghapus atau menyalin. Itu secara bahasa, dan bukan ini yang dimaksud dalam pembahasan usul fikih. Karena ini secara bahasa, nasakh artinya menghapus atau menyalin. Sedangkan secara istilah, dan inilah yang kita pahami makna nasakh sesuai ilmu usul fikih. An-nasakhu fil istilah, nasakh secara istilah raf'u hukmin thabitin bi khitabin mutaqaddimin biwasitatin khitabin mutarakhin anhu. Raf'u hukmin, menghapus hukum thabit yang ditetapkan, bi khitabin mutaqaddim, oleh dalil yang datang duluan. Menghapus hukum yang ditetapkan oleh dalil yang datang duluan. Jadi ada hukum nih, ya, dan hukum ini ada, datang dan ditetapkan oleh dalil yang pertama. Lalu hukum ini yang ditetapkan oleh dalil pertama dihapus. Sama siapa dihapusnya? Biwasitati khitabin mutarakhin anhu, oleh dalil yang datangnya belakangan. Fa idza kana la yujadu hunaka raf'un lil jami'il khitab, jika dalil yang datang belakangan tidak menghapus semua hukum yang dibawa oleh dalil pertama, fa innahu la yusamma naskhan, maka pada saat itu tidak dinamakan nasakh. Jadi misalnya nih, ada dalil yang kedua, di mana dalil kedua ini tidak menghapus keseluruhan hukum yang dibawa oleh dalil pertama. Maka dalam keadaan ini namanya bukan nasakh. Karena nasakh itu menghapus semua keseluruhan hukum yang dibawa oleh dalil pertama. Sekali lagi, jika keadaannya adalah dalil yang kedua hanya menghapus sebagian, tidak semua, hanya menghapus sebagian atau beberapa hukum yang dibawa oleh dalil pertama, maka tidak dinamakan dengan nasakh. Wa innama yusamma takhsisan, tapi dinamakan dengan taksis. Nah, di sini nih harus kita bedakan antara nasakh dan taksis. Nasakh menghapus semua hukum yang dibawa dalil pertama, sedangkan taksis, ya, taksis khas hanya mengangkat, menghilangkan beberapa yang ada pada hukum yang dibawa oleh dalil pertama. Contoh misalnya, dalil pertama mengatakan sholat Jumat itu wajib, maka semuanya wajib. Perempuan, laki-laki, dewasa, kecil, orang yang mukim, safar, kena semuanya kewajiban sholat Jumat. Tapi ternyata dalam hadis yang lain Nabi mengatakan sholat Jumat itu wajib hanya untuk orang Islam, laki-laki, dewasa, dan mukim. Maka selainnya diangkat dari mereka kewajiban hukum sholat Jumat. Perempuan nggak wajib sholat Jumat. Orang yang sedang safar nggak wajib sholat Jumat. Anak kecil nggak wajib sholat Jumat. Seperti itu namanya bukan nasakh, karena yang dihilangkan beberapa dari hukum, tapi dinamakan dengan taksis. Kalau nasakh semuanya dihilangkan. Bagaimana contohnya? Insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Mungkin sampai di sini perjumpaan kita pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat. Silakan ditulis hal-hal yang penting, lalu dinasakh, disalin di buku catatan kalian. Jika ada pertanyaan, silakan ditanya kepada Ustadz lewat WhatsApp. Dan tolong kerjakan tugas yang ada di Google Classroom. Sekali lagi Ustadz ingatkan, yang masih menggunakan nama samaran di Google Classroom, silakan ganti dengan nama asli, karena akan mempengaruhi nilai. Terima kasih banyak. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.